Muda, selamat datang di AWPod. Bersama saya Nabila Maradama dari Prodi PKN. Nah, spesial nih. Tamu di samping saya ini merupakan tamu yang spesial karena saking spesialnya mungkin bisa jadi paket lengkap gitu. Soalnya udah cantik, berprestasi, aktif lagi di organisasi. Pasti kalian tertarik gitu ya, ini siapa sih gitu. Langsung aja kita ajakin ngobrol. Halo Mbak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik sih, Alhamdulillah baik. Ya kalau nggak baik nggak mungkin di sini. Iya, nanti khawatirnya dicurigai kalau sakit kan, jadi harus sehat. Iya benar, kalau nggak sehat nanti isolasi mandiri gitu ya. Betul banget. Kalau ditanya kabar kan pasti harus baik. Nah, kalau ditanya kabar perkuliahan dan aktif organisasinya gimana nih? Oke, kalau untuk perkuliahan masih daring nih, lagi pandemi kan. Sedangkan kalau ini mungkin waktunya libur, tapi untuk organisasi tetap jalan. Ada beberapa organisasi sih sebenarnya yang saat ini aku ikuti gitu. Ada kewirausahaan dan juga ada keilmiahan. Ada mungkin PKN Center dan juga dari studi ilmiah mahasiswa. Dan di studi ilmiah mahasiswa ini tingkatnya universitas juga, dari semua yang aku ikuti tingkatnya universitas. Sangat menarik ya teman-teman. Tapi saya lupa nih Mbak, kata orang kan tak kenal sama kata sayang. Nah, biar teman-teman Arkana Muda tambah sayang nih ke Mbak Yuki gitu, boleh sedikit diperkenalkan diri Mbak gitu. Oke. Hai Arkana Muda, jadi aku Farhini Prastiwati dari Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret Angkatan 18. Jadi mari kita berkolaborasi, salam energi. Salam energi. Itu kalau boleh tahu salam energi dari salamnya mana Mbak itu? Itu aku sendiri sih yang buat, karena aku suka energi terbarukan dan juga biar kita sama-sama semangat nih, Arkana Muda yang nonton semangat dan juga kita juga semangat gitu. Something new nih, salam energi gitu. Ya harusnya energi yang positif selalu gitu. Nah, Mbak sendiri Mawapres ya 2021 gitu. Iya betul. Itu sudah di tingkat mana Mbak? Aku waktu itu sampai tingkat universitas, tapi ketika di tingkat universitas ada yang lebih baik, sehingga di tingkat universitas ada yang lain yang maju ke tingkat nasional gitu. Karena per universitas sarjana hanya ada satu dan juga yang diploma hanya ada satu yang bisa maju ke tingkat nasional gitu. Menyenangkan sekali tentang Mawapres. Tapi kalau boleh tahu nih, Mawapres sendiri apa ya Mbak ya? Oke, jadi Mawapres itu sebenarnya singkatan ya Mawapres ini. Jadi Mawapres itu mahasiswa berprestasi. Jadi buat mereka tapi bukan hanya prestasi akademik nih, ada non akademik juga, dan juga ada berbagai bidang prestasinya. Nggak hanya cuma organisasi, nggak hanya cuma lomba, tapi banyak aspeknya gitu. Jadi Mawapres itu juga perlu diingat, Mawapres itu bukan beasiswa ya teman-teman. Jadi Mawapres itu suatu bentuk juga menurutku seperti apresiasi sih, juga dikompetisikan, tapi juga sebagai bentuk apa ya, kita sudah kuliah gitu, kita sudah melakukan berbagai program, kita dapat prestasi ini itu dan lain sebagainya, waktunya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nah melalui Puspresnas itu memberikan suatu penghargaan melalui Mawapres ini kayak gitu. Nah di Mawapres itu banyak sekali tahapannya, nah kayak gitu sih kalau dari aku. Berarti Mawapres ini tuh apresiasi dari Kemendikbud. Iya, lebih tepatnya di Dikti gitu ya. Iya, di Dikbud gitu. Dikbud, Kemendikbud. Oke. Nah itu tadi sesuai tentang Mawapres. Tapi kalau boleh ditanya lebih detail lagi, benefit apa yang kita dapatkan setelah kita menjadi Mawapres Mbak? Oke, sebenarnya benefitnya itu banyak ya. Kita itu seperti orang yang mendapatkan privilege, tetapi privilege itu juga kita pertanggungjawabkan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa menerima manfaatnya juga dari privilege itu, kayak gitu. Nah, karena kita ketika menjadi seorang Mawapres, kalau bisa itu kita punya sesuatu project gitu. Nah, projectnya ini dibuat karya ilmiah atau di Mawapres disebut sebagai gagasan tertulis. Kalau itu bisa terrealisasikan, maka kalian bisa dengan mudah menjadi seorang Mawapres, bahkan sampai ke tingkat nasional gitu. Tapi juga harus dengan catatan punya capaian unggulan atau prestasi yang lain juga sih gitu. Nah kemudian benefit yang lain, kalian itu bisa juga dapat pendampingan gitu dari dosen.
Karena ketika kalian misalkan maju dari tingkat prodi ke fakultas misalnya, nah itu kalian akan dilatih dulu nih, dibekali ilmu public speaking, kemudian cara untuk menulis dan lain sebagainya, itu kalian akan dibekali, dilatih biar kalian itu otomatis menjadi seorang wapres yang siap untuk bertempur ketika final gitu. Itu yang latih siapa Mbak? Kalau aku dari kemarin dosen pembimbing atau betul, ada pembimbing, ada jurinya juga, karena waktu di prodi kan aku seleksi nih. Nah, itu ada beberapa juri. Nah, kalau mau latihan sama jurinya boleh, tapi aku juga ada dosen pembimbing, dan aku sangat berterima kasih karena dosen pembimbingku ini sangat sabar banget dan akhirnya bisa membawa aku sampai sini sih. Itu support sistemnya dari dosen yang Iya, betul. Sisi lain dari benefitnya juga jadi incaran teman-teman gitu. Ya nggak sih, kayak kalau mau ada project ajak Mbak Yuki aja gitu. Wah, iya sih. Jadi kayak menjadi mahasiswa yang berprestasi itu juga banyak diincar gitu. Mungkin diincar membuat project gitu. Iya. Apalagi kalau mau daftar beasiswa juga dapat privilege gitu ya. Iya, kalau misalkan siapa tahu ketika kalian bisa membawa wapres sampai nasional, pasti para penerima beasiswa mungkin akan melihat, oh ternyata udah punya prestasi bagus nih, karena bisa wapres nasional misalkan kayak gitu, atau misalkan bisa sampai wapres di tingkat ini gitu. Siapa tahu nanti akan ada cerita di situ dan bisa membuat hati para pewawancaranya luluh gitu misalkan gitu, siapa tahu ya. Tapi kan setiap beasiswa ada karakternya masing-masing, disesuaikan aja sih gitu. Nah, itu tadi seperti tentang benefit yang untuk ikut mawapres. Kalau ditanya Mbak, apakah Mbak Yuki sendiri waktu maba udah kepikiran, nanti aku mau jadi mawapres nih, ataukah mungkin Mbak Yuki di pertengahan perkuliahan tiba-tiba mendapat motivasi untuk jadi mawapres gitu? Oke. Kalau di tahun pertama mungkin aku biasa aja. Lalu di tahun kedua itu aku mulai, aku pengen daftar nih gitu. Karena di tahun pertama di prodiku itu biasanya lebih diutamakan yang angkatan atas-atasnya dulu. Tapi kalau yang atasnya itu seperti mereka udah punya pengalaman bidang publikasi, kemudian lomba dan lain sebagainya, itu pasti lebih diutamakan. Nah, aku itu mulai termotivasi semester sekitar tahun kedua lah, aku kuliah gitu. Di situ aku mau daftar tapi ternyata sudah tanggalnya tutup nih. Nah, jadinya nggak bisa. Mau nggak mau aku harus ikut tahun depannya. Tapi ketika sudah masuk di tahun depannya, oh ternyata aku ada sempat rasa malas. Nggak mau mapres gitu. Ngapain? Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu aku mencoba untuk memahami lagi. Mapres itu membawa hal baik ternyata gitu. Dan seiring berjalannya waktu, banyak orang yang semakin banyak mendukung gitu. Semakin banyak dorongan dari berbagai sisi. Oh ini mawapres manfaatnya seperti ini. Nggak cuma manfaat ketika di prodi, tapi juga di fakultas, bahkan di tingkat universitas gitu. Kita bisa memperoleh banyak hal yang mungkin nggak diperoleh orang-orang yang tidak menjadi mawapres gitu. Jadinya akhirnya mencoba dulu lah. Coba dulu, kalau misalkan gagal ya sudah, kalau misalkan berhasil alhamdulillah gitu. Ya nothing tulus aja sih gitu. Oh, nggak tahu motivasinya dari siapa Mbak? Datang dari siapa itu? Dari teman atau dari siapa? Kakak tingkat atau? Kalau aku itu yang di tahun ketiga aku daftar itu justru dari kakak tingkat gitu, karena dia berusaha untuk, dia tahu gimana mungkin potensiku atau caraku bergerak di bidang perlombaan atau organisasi, mungkin dia lebih, oh ayo kamu bisa kok ini, dicoba dulu aja, didaftarkan, dan ternyata lolos dong. Aku juga nggak menyangka sih awalnya, karena juga pasrah aja, yaudah daftar dulu, tapi siapa tahu lolos. Kalau lolos ya oke juga manfaatnya gitu, dan ternyata lolos. Support sistem dari kakak tingkat ya berarti ya. Kalau dibilang nih, untuk menuju ke mawapres pasti kan nggak instan ya. Ya betul. Pasti ada perjalanan kerikil-kerikilnya gitu, batu loncatannya gitu. Kalau boleh dijelasin nih Mbak, gimana langkah-langkah atau step-step Mbak Yuki menuju ke Pilmapres? Jadi untuk step yang paling sederhana sebenarnya ketika menjadi mawapres itu, kalian berusaha untuk melengkapi persyaratannya. Kan setiap mawapres setiap tahun itu biasanya ada buku panduannya masing-masing gitu. Dari buku panduan ini
itu kalian baca, kalian teliti syaratnya. Maksimal semester 6, maksimal umur 22 tahun, harus ada berkas ini itu. Kalian lengkapi itu. Kalau misalkan sudah ada, kalau saranku itu sejak awal, sejak seperti teman-teman Arkana masih PKKMB ini, kalau bisa udah memahami gitu. Kalian paham, oh aku pengen jadi mawapres. Oke, siapkan bekalnya. Kalian ikutlah lomba, publikasilah buku, buatlah artikel ber-ISSN gitu. Kalian bisa kok, setiap orang punya potensi, tergantung kalian tuh mau bergerak atau enggak. Nah dari situ berkasnya terkumpul lah sudah. Nah ketika berkasnya sudah terkumpul, ada berkas capaian unggulan, kemudian ada gagasan kreatif, atau kalian bisa kenal karya tulis ilmiah kalau misalkan di SMA gitu kan, atau SMK. Nah kemudian ada juga public speakingnya, dilatih bahasa Inggrisnya, dilatih kayak gitu, belajar untuk berbicara kayak gitu. Nah itu nanti sebagai modal kalian mendaftar, ikutlah seleksinya. Nah ikuti aturannya, ikuti seleksi kayak gitu. Udah sih gitu. Jadi for your information nih teman-teman Arkana Muda, CV Mbak Yuki tuh ada 4 lembar, itu benar-benar impresif gitu buat saya. Dan di dalamnya itu banyak pengalaman, banyak menang lomba gitu. Nah kita tuh harusnya tertarik gitu, gimana sih Mbak Yuki ini tuh bisa dapat prestasi sebanyak itu gitu. Kita kulik langsung aja gitu gimana Mbak? Boleh kan? Boleh sih, boleh. Gimana Mbak cara Mbak dapetin prestasi sebanyak itu? Jadi ketika kita dapat prestasi itu sebenarnya nggak serta-merta tahu-tahu jatuh dari langit ya. Nah, betul banget, karena itu kita berproses. Aku punya ide nih. Kalau misalkan aku pengen cari ide, tanya ke kakak tingkat, tanya ke teman kita, diskusi. Kita dapat masalah, lalu kita selesaikan solusinya. Oh, ini ada ide. Kita lombakan, contoh ke karya tulis ilmiah. Nah, dari lomba ini kita bawa menuju ke paper, kita lombakan. Ketika lomba itu berhasil, itulah yang dapat dimasukkan ke CV gitu. Nah lalu kalau misalkan kalian lombanya kalah, ya udah nggak apa-apa. Kalian bosen di lomba itu, ganti. Ya tinggal ganti aja kalau misalnya bosen kan. Tapi kalau kalian punya pacar bosen, jangan langsung ganti sih. Nah tapi kalau kayak gitu kan ganti. Aku pernah kok misalkan KTI, aku bosen, aku pindah ke debat. Tapi belajar dulu nih debat, oh seperti ini ternyata. Dan alhamdulillah kemarin juga berkesempatan sampai di mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional. Nah, di situ ternyata bosen itu bisa membawa manfaat di tempat lain gitu. Jadinya tetap melangkah aja gitu. Seperti halnya sungai yang mengalir, ikuti aja harusnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian dapat juara kan biasanya dapat hadiah. Uangnya itu bisa ditabung atau uangnya itu disiapkan untuk lomba berikutnya gitu. Kalau misalkan kalian punya ide, malas lomba, publikasikan ke jurnal aja ide itu gitu. Kerjasama sama dosen, Pak saya punya ide ini, tapi bingung nih, konsultasi gitu. Kalian punya dosen di tiap prodi, ajak berdiskusi. Setiap dosen pasti akan welcome kok. Kayak gitu. Itu tadi Pak, gimana caranya Mbak Yuki untuk melangkah ke prestasi yang banyak gitu. Nah, kita kan juga sama-sama manusia nih Mbak. Iya betul. Ya kan? Gimana caranya Mbak? Saya sendiri sih jadi mahasiswa juga kadang seringnya malahan mageran gitu. Okay. Kalau Mbak Yuki gimana cara melawan rasa mageran? Apalagi kan kayak wah kasur tuh idaman sekali, rebahan tuh sangat enak gitu Mbak. Iya, jadi tidur di kasur, tiduran, mager atau males gerak itu memang nyaman. Nyaman sekali. Nyaman, tapi nyaman kita itu nggak menghasilkan apa-apa loh. Kalau misalkan kita kayak gitu, aku pernah juga tidur, tapi aku juga pernah dimana aku itu lelah banget, udah aktivitas, aku udah mencapai targetku, jadi aku nyiapin waktu untuk tidur. Itu perlu, siapkan waktu untuk tidur meskipun kalian itu udah banyak sekali aktivitas. Kalau waktunya tidur, tidur aja nggak apa-apa, bisa dilanjutkan besok pagi kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian mager, geraknya gimana sih? Kita mulai aja dulu gitu, perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Kalau misalkan kalian malas, coba kalian berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang mampu membuat kalian semangat. Kalian bilang aja ke orang yang dapat dipercaya, misalkan kakak tingkat. Kan di PK
PKKMB itu kan biasanya ada kakak pembimbing, ya betul? Nah itu kan bisa konsultasi sebenarnya, atau mungkin kalian itu bisa juga konekkan relasi kalian. Nah, kalian diskusi. Aku itu males nih kayak gini, harus gimana? Nah, itu nanti kalian bisa dapat solusi dengan diskusi sesuai dengan passion. Kalian cuma perlu menemukan passion kalian, dan akhirnya kalian akan mulai bergerak. Sedikit aja nggak apa-apa kok. Kalau misalkan gagal, coba lagi aja gitu. Karena masih banyak hal yang perlu kalian coba, apalagi masih mahasiswa baru. Jangan sampai menyesal di akhir sih, karena aku udah semester 6 kan. Ketika di semester 6 itu sebenarnya banyak hal yang belum aku capai. Tapi kalau misalkan pengen mau lagi, oke juga nih, karena udah tahu mungkin prosesnya di maba seharusnya seperti apa. Nah, seharusnya di maba itu kalian tahu kuliah itu akan menghadapi apa aja gitu. Ketika pasca kuliah itu kalian pengen menjadi apa, kalian juga harus tahu, dan di situ nanti itulah step yang harus kalian penuhi. Buatlah tujuan besar, dan ada tujuan kecil-kecil seperti checklist ketika kalian sudah selesai. Impresif sangat. Oh ya, ngomong-ngomong, saya berhadapan dengan Mbak Mama Pres ini tuh deg-degan sekali loh teman-teman. Saya kayak kebanting gitu sama prestasi saya, nggak ada apa-apa. Aku juga manusia kok. Aman sih. Ya, kalau bisa dibilang yang nomor satu buat ngatasin mager tuh niat untuk gerak gitu. Iya, betul. Kalau nggak ada niat ya balik lagi mager. Iya, betul. Dan harus berkumpul dengan orang-orang yang positif vibes-nya. Biar kita nggak hanya menjadi kaum rebahan yang malas-malesan gitu. Ya kan, Iya, betul banget. Kalau Mbak sendiri kan aktif ya dalam organisasi. Nah, kenapa sih Mbak Pres itu juga harus dituntut aktif organisasi? Nah, sebenarnya kalau di Mapres itu organisasi itu baik. Nah, kalau misalkan kalian jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, itu akan ada poinnya ketika jadi Mapres. Semakin tinggi tingkatnya kan ada universitas nasional, internasional gitu misalkan, dan ada beberapa yang lain. Nah, itu semakin tinggi. Kalau misalkan di tingkat internasional kalian bisa jadi ketua, otomatis itu nanti poinnya lebih gede gitu. Lebih gede kalau tingkatnya nasional, tingkat univ itu lebih gede. Nah, kalau misalkan kalian ikut organisasi, itu bisa membuat kalian lebih terpacu untuk bertemu dengan orang-orang yang misalkan, oh ternyata aku ketika organisasi X, itu dia pernah organisasi, aku ketemu dia di organisasi X loh gitu. Jadi aku bisa konsul nih sama dia. Kalau kalian nggak organisasi, mungkin saja kalian nggak akan ketemu orang yang pernah di Mapres ini gitu. Oh ternyata seperti itu ya. Jadi kalian membangun relasi di situ. Dari relasi itu kalian akan membangun diri kalian, membangun lingkungan yang positif. Itu juga dimulai dari organisasi gitu. Tapi nggak semua hal harus organisasi. Kalian bisa ikut volunteer, kalian bisa ikut kegiatan seperti exchange, short course, kayak gitu kalian bisa ikuti, dan itu bisa jadi poin-poin buat kalian gitu. Itu tadi sedikit tips ya berarti dari untuk teman-teman biar menjadi aktif di organisasi, tapi nggak hanya organisasi, ada volunteer, ada exchange gitu. Nah, kembali lagi nih ngomongin tentang lomba, Mbak. Gimana sih Mbak cara Mbak Yuki sendiri untuk menangin lomba gitu? Tips and trick agar menang lomba ala Mbak Yuki gitu. Oke. Menang lomba itu niatnya yang paling utama itu menaati peraturan. Bahkan yang paling urgent peraturannya itu di program kreativitas mahasiswa atau PKM. Ketika kalian nggak mengikuti aturan, harus seperti apa proposalnya, kalian otomatis akan gugur. Kalau misalkan membuat KTI juga ikuti panduannya. Kalau misalkan ikut debat juga ikuti sistem debatnya. Ikuti aturan itu yang poin pertama gitu. Dan kemudian ketika kalian mau lomba, boleh kok konsul dosen. Ada KTI, ada PKM, itu bisa konsultasi ke dosen. Dan di situ nanti ketika kalian konsultasi dosen, kalian punya kalau orang bilang itu revisi sih. Tapi kalau aku bilang itu sebagai bentuk ilmu baru gitu. Ilmu baru. Tapi kalian juga perlu tahu ketika kalian mendapatkan ilmu baru ini, perbaiki sesuai saran dosen gitu. Mungkin ini adalah ilmu yang belum kalian pahami. Dosen itu ada orang yang lebih paham, betul, lebih berpengalaman. Jadi kita harus open minded gitu. Oh, mungkin ini yang terbaik. Jadi ikuti aja. Dan kalau misalkan lolos, jangan lupakan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Karena itu nanti
juga akan menjadi support system ketika kalian kalah gitu. Nah, trik berikutnya ketika kalian untuk menang. Nah, kalian perlu mencoba latihan gitu. Di depan orang-orang, misalkan aku latihan debat nih, oke aku cari teman untuk sparring gitu, untuk berdebat bareng gitu. Kalau misalkan aku lombanya bentuk paper, coba nih baca dong paper aku gitu. Apakah bisa memahami para pembaca meskipun berbeda bidang ilmunya? Kalau bisa, berarti kalian telah berhasil untuk menarik minat pembaca gitu. Kalau misalkan enggak, berarti ada yang kurang nih gitu. Nah, jadi itu perbanyak latihan aja sih sebenarnya. Sama yang penting niat. Iya. Lagi ke niat gitu. Sama doa sih. Doa. Kalau aku orangnya tipe lomba yang sukanya tim. Nah, ada juga ketika misalnya betul teamwork. Jadi kalau ketika di Mapres, kalian lomba individu itu nilainya bisa lebih tinggi kalau menang. Ketika di kredit nilainya. Tetapi kalau kelompok mungkin lebih rendah. Tapi itu nggak menjadi masalah. Aku pun ketika menjadi Mapres, aku lebih banyak lomba yang tim. Bahkan yang individu mungkin cuma satu. Kayak gitu. Dan itu pun nggak menjadi masalah. Yang penting tujuannya ketika lomba itu baik. Ingin meregenerasi teman-teman yang lain biar juga ikut lomba gitu. Karena ketika seperti itu, niat kalian baik, pasti akan dipermudah di step-step berikutnya. Tapi waktu yang debat tadi ya, kalian jangan sparring sama orang tua. Gitu. Iya betul. Kalian nggak boleh sama orang tua. Iya, Cari debat yang satu setara gitu, jangan orang yang lebih tua gitu, nanti jadinya dosa ya nggak? Iya, jadi lebih ke debatnya kayak kompetisi aja. Jangan berdebat untuk memperebutkan kebenaran yang sebenarnya di luar kompetisi. Oke, seru sekali gitu ya Mbak. Ngomong-ngomong nih Mbak, kita juga open question di Instagram. Oke, Mbak Yuki, iya, Mbak Yuki berkenan ya nih menjawab. Oke, berkenan dong. Nah, pertanyaannya apa nih, random nggak ya? Oke, kayaknya seru nih. Nanti kalau yang pertanyaan terjawab boleh nih, nanti keren-keren, pasti keren. Dan kalau aktif nih tandanya mereka nih. Teman-teman masih kepo-kepo lagi tentang Mbak Yuki, boleh nih dikepoin aja Instagramnya gitu. Oh boleh. Instagramnya apa Mbak? Boleh sekalian promosi gitu. @farahyuki. Jadi @farah FARAHYUKI. Atau ketik namaku Farahyuki Prasetyawati bisa. Nah kalau kalian misalkan mau konsul, boleh konsul, tanya kuliah itu baiknya gimana sih, Mapres itu baiknya gimana sih, boleh tanya, nggak apa-apa. Karena ketika kalian nggak berani mencoba untuk bertanya, kalian nggak akan tahu gimana kayak gitu. Meskipun aku belum kenal kamu juga belum kenal aku, setidaknya kalian mencoba gitu. Kalau misalkan ternyata itu menjadikan hal yang baik, kenapa enggak gitu? Dijadikan fasilitas untuk betul berkembang gitu ya Mbak. Nggak apa-apa kan sama adik tingkatnya kan ya. Betul. Biar ada generasi. Nanti siapa tahu yang nonton. Iya, salah satu atau bahkan ada beberapa nanti bisa lolos ke UNIF gitu. Ya siapa tahu dia mau pilih UNS depan. Iya, siapa tahu di internasional gitu. Iya. Kalau ini kita langsung ke Instagram aja dulu ya Mbak. Boleh. Pertanyaan apa itu Mapres udah dijawab tadi yang di awal. Dan kapan bisa ikut seleksi Mapres FKIP UNS? Kapan tuh Mbak? Jadi kalau di Mapres FKIP itu sebenarnya tanggalnya nggak pasti ya, nggak ada ketentuan karena tergantung tingkat kementeriannya mau tanggal berapa di nasional. Lalu kalau dari universitas mau tanggal berapa, nanti dari fakultas dan prodi kan mengikuti. Tapi ada juga prodi yang dari Januari, Februari itu udah prepare. Nanti Februari, Maret itu tinggal fakultas dan endingnya beberapa minggu atau hari kemudian tingkat universitas gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita nggak usah bacain namanya ya Mbak. Oke, terlalu banyak nanti. Oke. Untuk dikatakan berprestasi, apa yang harus dilakukan nih Kak? Oke, untuk dikatakan berprestasi itu nggak hanya lomba. Kamu punya kewirausahaan, kamu punya buku ber-ISBN, kamu punya banyak hal, itu bisa dikatakan berprestasi karena ada akademik dan non-akademik. Kamu ikut KN MIPA atau kalau misalnya SMA itu Olimpiade, nah itu juga prestasi kok. Jadi sebenarnya prestasi itu masing-masing dan setiap orang itu nggak bisa disamaratakan karena setiap orang itu bidang keahliannya beda-beda. Kalau misalnya suka kewirausahaan, lanjut aja di kewirausahaan, itu juga masuk ke penilaian Mapres kok.
Kalau misalkan kamu suka meneliti, masukkan aja ke jurnal penelitian kamu. Itu masuk juga ke penelitian Mapres. Nah, kayak gitu. Banyak banget sih. Next ya Mbak ya. Gimana rasanya jadi Mapres? Rasanya masih seperti manusia. Tapi rasanya itu alhamdulillah, karena dari menjadi Mapres aku jadi tahu, oh ternyata ketika dari teman-teman Mapres yang lain, oh ternyata misalkan dalam pengelolaan suatu komunitas, atau misal mereka punya social project, atau mungkin mereka punya privilege lain yang bisa kita ambil juga gitu. Karena siapa tahu ketika kalian menjadi Mapres, kalian bakalan menemukan dosen yang akan mengajak kalian untuk berproject bersama kayak gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Misalkan kalian gagasan kreatifnya itu tentang startup, nah kalian bisa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan itu gitu. Jadi privilege-nya lebih banyak ya. Ya, ada pertanyaan lagi, kriteria calon suami yang kayak gimana? Tapi nggak usah dijawab sih. Oke. Ada yang tanya lagi sebenarnya. Kak, cara membagi waktu antara organisasi dengan pacaran gimana Kak? Waduh. Nggak usah dijawab sih itu sih, nanti nge-DM aja gitu. DM boleh. Gimana? Boleh kan akun DM ya Mbak ya? Iya. Organisasi dengan pacaran gimana nih gitu? Pertanyaan selanjutnya, apa aja beasiswanya dan syaratnya gitu? Oh, jadi apa aja beasiswanya katanya? Mapres itu sebenarnya bukan beasiswa ya, tapi ketika kamu menjadi Mapres, baiknya mencari beasiswa yang lain. Maksudnya beasiswa sendiri, karena ini bukan beasiswa, tapi lebih ke apresiasi terhadap mahasiswa gitu. Nah, di sini beasiswa itu banyak kok. Mungkin aku sekalian sebutin biar kalian bisa catatan nih. Ada Jarum, XL, Future Leaders, kemudian ada juga Young Leaders, ada juga dari BUMN, kemudian ada juga dari banyak banget perusahaan swasta maupun negeri yang bakalan ngasih beasiswa, itu banyak banget. Dan itu bisa kalian cek terus, pantau terus di IG-nya BEM atau UNES Official, itu biasanya di post kok. Jadi kalian nggak usah khawatir tentang beasiswa, yang penting update sosial media aja. Di sosial media untuk yang benar gitu. Itu tadi sih dari Instagram. Sayang sekali ya Kak ya, karena ini udah di penghujung podcast, kita harus mengakhiri podcast ini. Padahal seru banget loh, aku dapet something yang baru gitu dari Mbak Yuki ini. Kayak ke-trigger gitu, apakah aku di tahun depan akan menyalonkan jadi Mapres? Yes. Buat yang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat Arkana muda yang lagi hektik PKMB dan kemungkinan besar di semester pertamanya bakal dilakukan secara daring? Oh iya, betul sih, karena masih pandemi ya. Iya, benar. Oke, Sobat Arkana, jadi perlu diperhatikan baik-baik pesan dari aku. Kalau misalkan kalian kuliah, kalian itu entah jalurnya SBM, SNM, Mandiri, entah bidik misi maupun non bidik misi, kalian itu udah melalui tahap dimana nggak banyak orang itu bisa berada di posisi kalian. Misalkan nih, aku duduk sini, bukan berarti semua orang bisa duduk sini. Misalkan kalian menonton di situ, bukan berarti semua orang bisa menonton podcast ini itu sebagai mahasiswa UNS. Banyak orang yang ditolak kayak gitu. Dan kita perlu tahu kalau misalkan menjadi mahasiswa itu memang nggak mudah. Tapi dari nggak mudah ini, kita bisa menjadi orang yang sebenarnya bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, nggak cuma dari bidang akademik, tapi juga bisa sosial gitu. Ada banyak sekali organisasi, volunteer, ada banyak sekali kegiatan penelitian, pengabdian yang bisa kalian lakukan dari situ. Kalau misalkan kalian bisa membantu orang lain sebagai mahasiswa yang berilmu, pasti kalian akan lebih dipercaya ketika membagikan ilmu itu. Misalkan kalian kedokteran, kalian dibandingkan dengan dokter yang aba-aba nggak kuliah, pasti kalian akan lebih dipercaya yang kuliah di UNS atau yang setidaknya kuliah lah kayak gitu kan. Nah, yang di sini yang pasti pesanku adalah pahami tujuan kalian, bikin tujuan besar, lalu poin-poin tujuan kecil itu dibuat juga. Kalian akan checklist itu satu persatu. Ketika tujuan itu sudah didapatkan, setidaknya tujuan itu nanti akan menjadi tujuan yang bisa membesar dan bermanfaat buat sekitar gitu sih. Dan juga jangan salah pergaulan sih. Buat frekuensi yang terbaik, pilih segala sesuatu sesuai dengan passion. Kalau merasa nggak nyaman, ya udah
cari yang nyaman, cari yang memang bermanfaat gitu. Jangan sampai kalian daring dan malas, karena meskipun susah sinyal, meskipun banyak kendala, setidaknya hal itu menjadi sesuatu yang bisa lebih bermanfaat dan lebih mungkin bisa diharapkan orang lain pengen banget di posisi kalian kayak gitu sih. Benar banget, Mbak. Intinya bersyukur ya. Betul Kita banget. harus bersyukur karena nggak semuanya bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Terima kasih Kak udah mau nyempetin buat ngobrol dan sharing-sharing ke kita gitu. Sama-sama. Ya, Terima kasih kembali. dan buat anak muda kita juga belajar baru dari Mbak Juki ini. Kemudian jangan lupa stay tune terus di YouTube-nya Generasi FKIP UNS dan pantau terus IG dan Twitternya. Nanti di situ bakal banyak konten-konten menarik nih yang akan disediakan. Jadi jangan lupa terus tonton dan nikmati saja perjalanan PKKMB. Nah, jadi gini Mbak, kita dari PKKMB FKIP UNS punya jargon nih, jargon Salam Arkanawira. Jadi gini, Salam Arkanawira, mudah berkarya, semangat membangun asa, jiwa yang bijaksana. Yang mana mau Oke. coba Mbak? Boleh dicoba sih. 1, 2, 3. Salam Arkanawira, mudah berkarya, semangat membangun asa, jiwa yang bijaksana. Terima Oke. kasih sudah hadir di Keren podcast banget. ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.